Oke, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Oke, perkenalkan ya, nama kakak Marcelis Kelo, kakak mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, di sini kakak akan mengajarkan materi kita tentang hidup rukun di masyarakat subtema 4. Pembelajaran 3. Baik, hidup rukun di masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain dalam hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup secara bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Pelaksanaan hak dan kewajiban bermasyarakat ini akan menciptakan kerukunan. Hidup rukun di masyarakat akan membuat kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Nah, dalam hidup bermasyarakat selalu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Nah, kita ambil contoh ya. Misalkan pada peserta didik ya, itu untuk hak itu mendapatkan pendidikan ya dari guru. Kemudian kewajibannya itu sebagai siswa kita mengerjakan tugas yang diberikan guru atau PR. Dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Ini tentang pembelajaran 3. Nah, di sini kakak mau kalian perhatikan gambar-gambar pada layar ini ya. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Tentu saja ya gambar yang kedua ya, karena di sini ada kegiatan gotong royong ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, gambar manakah menunjukkan penolakan? Ini jawabannya gambar yang ketiga ya, karena di sini ada seorang anak yang memberikan makanan kepada bapak-bapak yang sedang istirahat ya setelah bekerja. Kemudian yang ketiga, pernahkah kamu menolak pemberian dari orang lain? Misalkan ya, kita ambil contoh Dino dan si Doni. Si Dino ini mempunyai makanan, kemudian Dino ini memberikan makanan kepada si Doni. Nah, kemudian kebetulan si Doni itu tidak menerima, mungkin dia sudah kenyang ya. Nah, kalimat yang tepat untuk menolak pemberian dari si Dino ini, yaitu misalkan kita ambil contoh ya, terima kasih banyak Dino, maaf ya saya sudah kenyang ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, di sini ada 95 kue bolu dan 120 kue lempar. Kemudian kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Pertanyaannya, berapakah sisa kue sekarang? Oke, cara pengerjaannya seperti ini ya. Ada 95 kue bolu. Ada 95 kue bolu. Kemudian 120 kue lempar. 120 kue lempar.
Kemudian kue tersebut dimakan sebanyak 158 buah. Pertanyaannya, sisa berapakah kue tersebut? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini ya. 95 ditambah 120, kemudian dikurang 158. Jadi 95 tambah 120, 5 tambah 0 tetap 5 ya. Kemudian 9 tambah 2 11. 11 ini dinaikkan ke atas, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian hasilnya 215 ini dikurangi 158 yang dimakan. 215 dikurangi 158. 5 kurang 8 kan nggak bisa, jadi pinjam 1 di belakangnya, di depannya, jadi 15. 15 kurang 8 sisa 7 ya. Kemudian karena di sini sisa 9, jadi nggak bisa ya mengurangi puluhan, jadi pinjam di 2. Jadi 11 kurang 10 kurang 5 sama dengan 5. Karena di sini habis angkanya oleh terpinjam, jadi kita coretkan saja ya. Nah, berarti sisa kue sekarang adalah 57. Oke. Jadi sisa kue sekarang adalah 57 buah. Nah, kemudian kita lanjutkan ke materi kita ya, yang ke berikut. Nah, di sini ada membuat kerajinan ya, tugas membuat kerajinan. Untuk alat dan bahannya itu yang pertama kertas, kemudian yang kedua lem kertas, yang ketiga berbagai biji-bijian, misalkan biji kacang hijau, kacang kedelai, jagung atau lainnya, kemudian pensil. Nah, cara pembuatannya, yang pertama buatlah sketsa atau gambar yang dihiasi, misalkan kita gambar bunga atau gambar burung, bisa saja ya. Kemudian setelah digambar, dioleskan dengan lem kayu atau lem kertas pada gambar yang sudah kita gambar. Setelah itu langkah yang ketiga, kita tempelkan biji-bijian, misalkan biji kacang atau biji kacang hijau atau biji jagung ya. Setelah itu aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah seperti contoh pada gambar yang di layar ini ya. Nah, seperti ini contohnya, gambar burung ya. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.